Kerusakan terumbu karang sudah menjadi momok bagi kita, negara kepulauan yang memiliki perairan lebih luas daripada daratan. Sampai saat ini, berbagai macam cara sudah dilakukan demi menjaga kelestarian terumbu karang. Kegiatan transplantasi terumbu karang menjadi salah satu upaya untuk melestarikan terumbu karang. Hal inilah yang sudah dilakukan oleh warga desa Sungai Dua Laut, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Mubu, Kalimantan Selatan. Sejak tahun 2007 hingga sekarang, mereka rutin melakukan kegiatan transplantasi setiap tahunnya. Namun ternyata, keberhasilan kegiatan ini bukan hanya sekedar tentang seberapa banyak karang yang berhasil direhabilitasi. Kisah ini berawal dengan dibentuknya kelompok masyarakat pengawas dan pemuda sahabat laut pada tahun 2007. Maraknya kegiatan illegal fishing pada saat itu menjadi salah satu alasan dibentuknya kelompok ini. Jadi tugas kami di sini adalah sebagai salah satu itu adalah membina kelompok-kelompok. Di mana saya sudah mengadakan pembinaan dulu sejak tahun 2006 atau 2007 itu sudah membina beberapa kelompok di sana. Jadi saat ini yang fokus di sana itu adalah Pokmaswas atau kelompok masyarakat pengawas, yang namanya itu adalah Pokmaswas Karang Indah Lestari, yang anggotanya itu kurang lebih ada sekitar 30 orang. Dan yang kedua itu yang kita bina adalah kelompok sahabat laut atau pemuda sahabat laut yang berjumlah kurang lebih 15 orang. Pada saat belum ada kelompok, mereka itu masih belum begitu paham atau belum begitu mengerti mengenai terumbu karang, fungsi dan peranan terumbu karang, fungsi dan peranan kelompok masyarakat pengawas, jadi masih belum tahu. Nah, jadi pada saat kalau tidak salah itu 2007 kita bentuk di Desa Sungai Dua Laut itu kelompok Pokmaswas Karang Indah Lestari namanya. Nah, jadi setelah ada pembentukan itu kemarin bersama-sama Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Mubu itu kita bina. Jadi kelompok tersebut itu bukan saya saja yang membina, cuma ada beberapa ada beberapa komponen. Seperti saya misalnya penyuluh perikanan, namun ada juga dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Mubu, juga dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, dan juga dari universitas atau akademis, yaitu khususnya di sini yang sering kesana itu adalah Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat. Pokmaswas itu tugasnya mengawasi di laut. Misalnya kalau ada kayak nelayan ada masuk, kayak membom, bius, dari teripang, itu sering kita datangi, kasih arahan, ini nggak boleh di sini, ini karang di sini masuk kawasan konservasi, tidak boleh dirusak lah hitungannya. Sebelum ada Pokmaswas ya itu banyak yang karang yang hancur, kan buannya itu sering kalau cari teripang kayak mata tujuh itu naik dia ke di atas karang, pas karang kering dia naiki, dia cungkil kayak batu, dia cungkil.
tiap balik batu itu jadi hancur. Ada yang sering kayak bom, bius. Pernah juga di sini tuh tahun berapa itu saya lupa juga itu, jangan lama sudah itu. Itu kayak lobster itu sama sekali nggak pernah kita dapat itu. Kayak lobster itu dulu. Pernah itu, nggak tahu itu tahun berapa itu. Sama sekali nggak pernah dapat. Ya, semenjak kita lakukan namanya adanya terbentuk Pokmas Was, kita lakukan razia, ya alhamdulillah sekarang sudah ada lagi, kita bisa nikmati kayak lobster sering kita dapat itu. Tidak hanya memiliki fungsi pengawasan, kelompok ini juga menjadi wadah untuk kegiatan rehabilitasi terumbu karang yang ada di kawasan laut Sungai Loban. Program transplantasi karang menjadi program tahunan yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat sekitar. Kalau untuk kegiatan transplantasi itu sebetulnya dari tahun 2006-2007 itu sudah. Kalau berapa kali itu tidak terhitung lagi. Dan untuk transplantasi ini pun kegiatannya macam-macam. Jadi ada kegiatan yang bersumber dana dari kelompok atau swadaya. Yang kedua itu ada yang bersumber dari APBD 2 atau Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu. Dan yang ketiga itu ada dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Keindahan terumbu karang juga menarik perhatian wisatawan. Tidak jarang, mereka meminta kepada para warga desa untuk membawa mereka melihat terumbu karang tersebut. Memang betul, hal ini dapat menjadi penghasilan tambahan bagi para nelayan. Namun, mereka juga kini memahami bahwa akan ada konsekuensi saat tempat tersebut dibuka sebagai tempat wisata. Kalau ada yang mau melihat, cuma sekedar melihat kayak snorkeling atau sekedar beramian, itu sering juga kita bawa dengan catatan itu tidak boleh menginjak karang, dan tempat kita bawa buannya itu ada khusus karang yang kita bawa. Yang kita takutkan itu bahayanya, satu, kalau nanti dia itu naik, misalnya naik ke karang atau menginjak karang, otomatis patah, rusak lagi. Nah, itu yang kita takutkan. Masalahnya kalau pengetahuan saya sih, itu yang pernah saya dengar itu, kalau patah segini aja sampai 5 cm aja patahnya, itu berapa tahun bisa tumbuhnya, itu tumbuh lagi. Masalahnya sebenarnya kalau mau lihat cuma sekedar untuk hiburan aja ke terumbu karang itu, kita briefing dulu sebelum turun. Asalkan dia mau mengikuti arahan dari kita, ini yang kayak gini misalnya nggak boleh, kita bawa. Kalau dia misalnya nggak mau, ya kita nggak berani bawa juga. Kalau yang lebih rentan itu adalah karang bercabang. Karena kalau misalnya karang bercabang itu kalau misalnya terkena benda sedikit aja kan mudah patah. Lain halnya dengan karang yang masif. Karang yang bukan batu besar itu kan kalau misalnya kena kaki kita, otomatis kaki kita yang luka. Tapi kalau karang bercabangnya yang patah. Kalau karang berencing atau karang bercabang itu, berdasarkan hasil pantauan kami itu tumbuhnya itu lumayan, yaitu berkisar antara 10 sampai 15 cm. Nah, terus sedangkan untuk yang karang masif atau karang batu itu dalam 1 tahun itu berkisar antara 2 sampai 5 cm. Itu perkiraan lah. Jadi walaupun jenis karang itu apakah masif atau berencing dan lain sebagainya, itu tidak boleh diinjak atau disentuh. Jadi pada saat kita melakukan snorkeling itu, ya mungkin ada beberapa meter kita jarak dengan kita, jangan sampai terkena.
Di samping pengawasan dan kegiatan transplantasi, mereka juga sudah tidak melakukan kegiatan yang berpotensi merusak karang. Kepedulian mereka terhadap terumbu karang ini sebenarnya muncul dengan sendirinya seiring dengan berjalannya kegiatan rehabilitasi. Mereka kini menyadari bahwa proses rehabilitasi karang yang sudah rusak bukan hal yang mudah dan perlu waktu yang sangat lama. Bahkan dengan seluruh kegiatan yang sudah mereka lakukan selama ini, mungkin belum cukup untuk mengembalikan karang ke kondisi semula. Kalau yang ditanam ini, kalau bicara kurang ya kurang, masih banyak yang rusak. Cuma yang namanya kita berusaha supaya kembali semuanya lebih baik, yaitu dengan cara melakukan rehabilitasi karang. Karang rusak itu pengaruh masalah di ikan. Pengaruhnya di mana? Kayak misalnya kita, kalau rumah kita itu sudah hancur, otomatis kita tempat itu kurang enak. Ya mungkin ikan kayak gitu juga. Kalau tempatnya bagus, dia kan di sana bertelur. Nanti kalau sudah bertelur, netas, anak-anaknya kalau sudah besar bisa lari keluar dari karang cari makannya. Yang keluar dari karang itu kita tangkap nanti. Terumbu karang di sini bukan sekedar untuk kita aja menikmati. Kedepannya untuk anak cucu kita itu supaya bisa menikmati. Biarlah kita melakukan rehabilitasi sekarang. Kalau kita nggak bisa menikmati, biarlah kedepannya anak cucu kita menikmati.